Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Kembali lagi dengan saya Muhammad Firdan, yaitu di kelas petrologi. Sekarang saya akan menjelaskan laporan praktikum petrologi acara 9, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen silisi klastik. Sekarang kita akan langsung mulai dari sampel 1. Nah, sampel 1 ini, melihat dari warnanya sendiri, ini terlihat seperti warna krem, dan juga lapuknya di sini warnanya kuning kecoklatan nih lapuknya nih. Terus untuk ukuran butirnya sendiri, menurut saya ketika kita melihat dari grainnya sendiri, nah di sini kita lihat memang ada yang besar, terus di sini juga ada yang besar. Nah ini sebenarnya adalah ukuran pebble sampai cobble. Tapi karena kita tidak hanya melihat dari situ, kita melihat yang mendominasi. Nah yang mendominasi ini adalah ukuran-ukuran yang seperti ini. Nah ukurannya ini ada very coarse sand ya. Terus untuk melihat dari matriksnya sendiri, matriksnya yang ini, yang warna agak krem-kremannya, krem kecoklatannya itu adalah matriksnya, yaitu ukurannya Corsen. Terus untuk morfologi butirnya, sekarang kita melihat dari sphericity-nya, melihat dari fragmennya sendiri, ketika kita lihat nih, mungkin yang daerah sini, atau kita ambil saja yang besar ini tidak terlihat seperti bundar ya, makanya kita anggap sphericity-nya low. Terus dari roundness-nya sendiri, ini adalah ukurannya poorly rounded, karena tidak terlalu bundar ya. Ini juga tidak terlalu bundar. Nah, terus untuk pemilahannya sendiri menurut saya adalah moderately sorted. Karena ketika kita melihat dari sini ada yang besar, di sini ada yang kecil, di sini ada yang besar, terus di bagian sini ada yang sedang, ada yang kecil-kecil. Nah, ini kan sebenarnya bermacam-macam ya, makanya ini moderately. Terus untuk porositasnya sendiri, kayaknya sepertinya saya tidak ada, di sini tidak menemukan adanya lubang-lubang. Nah, sekarang kita masuk dari strukturnya. Strukturnya sendiri masif karena fragmennya juga sendiri acak sekali ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tabelnya sendiri di sini. Di sini kita sudah menganggap matriksnya 13%, semen 12%, mineral 25, litiknya 50, dan ini adalah totalnya. Oke, kita langsung lanjut aja. Tadi kan kita sudah menentukan dari ukuran butirnya, yaitu varikorsen. Nah, di sini kan ada varikorsen sama korsen, dan di sini kita bisa menggunakan klasifikasi Petitjohn karena ukurannya pasir. Nah, ketika kita sudah masuk ke klasifikasi Petitjohn sendiri, dan ini adalah hasil normalisasinya, kuarsa 13, 20 Feldspar-nya, terus litiknya juga 66. Nah, langsung aja kita shred. Didapetin di sini kita pakai yang segitiga yang ini. Terus di sini dapatnya yaitu adalah litik wake. Litik wake. Ini adalah genesa dan kegunaannya dari litik wake. Sekarang kita masuk dari sampel I02. Sekarang melihat dari segarnya sendiri, ini krem tua ya. Terus untuk warna lapuknya sendiri sepertinya ini segar semua, tidak ada. Terus untuk ukuran butirnya sendiri, pertama kita melihat dari grainnya. Nah, kalau kita lihat ini grainnya nih ada seperti kuarsa nih, putih-putih kecil ini. Ini adalah kuarsa, banyak sekali kuarsa di sini. Terus juga matriksnya sendiri menurut saya yang warna coklat-coklat ini adalah ukuran fine sand ya, karena sangat lumayan halus lah ya, ini fine sand kelihatan nih. Terus untuk kita mulai dari sphericity-nya sendiri, nah ketika kita melihat dari mineral-mineralnya ini low ya, kayak nggak terlihat bulat banget. Terus untuk roundness-nya sendiri menurut saya angular, karena kita lihat di sini kayak panjang, terus kayak tajam-tajam, sudut lah, bersudut. Terus untuk pemilahannya sendiri well sorted, karena ketika kita lihat ini mirip-mirip ya, seragam ya, nggak ada yang besar kecil nih, ukurannya mirip-mirip, well sorted makanya. Terus dari strukturnya sendiri masif, karena ya mineral sendiri juga acak atau random gitu, tidak jelas. Terus untuk sekarang kita langsung lanjut aja ke tabelnya sendiri. Ini tadi kita temukan matriksnya 12%, semennya 3%. Terus untuk mineralnya 70% yang banyak didominasi oleh kuarsa, dan litiknya 15%. Kita langsung lanjut. Tadi kan kita menemukan grainnya sendiri medium sand. Nah, itu masih masuknya ukuran sand, maka kita menggunakan Petitjohn kembali, Petitjohn klasifikasi. Nah, kita melihat tadi masa dasarnya 15%, maka di sini kita gunakan. Nah, kita menggunakan yang segitiga pertama ini. Setelah di plotting, maka mendapatkan di sini litik arenit. Dan ini adalah genesa dan kegunaan dari litik arenit. Kita masuk ke sampel I03, melihat dari warnanya sendiri terlihat ya segarnya merah,
Terus untuk lapuknya sendiri, mungkin yang warna coklat-coklat ini nih adalah agak coklat, ini adalah coklat tua, mungkin itu adalah warna lapuknya. Terus untuk teksturnya sendiri, menurut saya dari ukuran butirnya sendiri yaitu dari grainnya ini masih ukuran coarse ya, ukuran korsen karena kelihatan ini kayak nyampe 2 milimeter sih, ini masih 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 ukuran pasir lah ya, korsen ya. Terus untuk matriksnya sendiri yang warna merah-merah ini adalah matriksnya, ini saya anggap ini ukurannya fine sand. Terus untuk sphericity-nya sendiri dari mineralnya sendiri ini low ya, karena kalau kuarsa juga jarang terbentuk seperti membundar, makanya ini juga dapat disebut angular pada roundness-nya. Terus untuk pemilahannya sendiri well sorted ya, karena kita lihat seragam ya dari mineral-mineralnya ini, tidak terlalu ada yang gede, ada yang kecil nih, kayak kecil-kecil. Nah, terus kita langsung lanjut ke porositasnya sendiri. Mungkin di sini ada bolong-bolong, saya anggap sekitar 5%. Terus untuk strukturnya sendiri adalah laminasi, karena kita lihat ini ada garis laminasi, dan ini juga laminasinya jaraknya lebih dari 1 cm, makanya ini adalah lamination strukturnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tabelnya sendiri. Dari massa dasar, matriknya saya anggap 10%, semennya 4%, mineralnya 71%, yang didominasi oleh feldspar 50%, yang ininya nih adalah feldspar yang garis laminasinya itu. Nah, untuk litiknya sendiri 15%. Nah, kita plotting di sini, kita juga tadi kan mendapatkan ukurannya adalah korsen, maka kita menggunakan Wentworth ini dengan klasifikasi Petitjohn. Nah, kembali kita menggunakan klasifikasi Petitjohn, terus kita menggunakan di sini massa dasarnya 14% di sini ya. Saya lupa menambahkan ininya apa namanya. Nah, ini di sini 14%. Nah, ketika kita melihat di sini tadi ada Quartz 24,5, terus Velpa 58,1, titiknya 7,4, dan didapatkan di sini argosic arenit. Dan ini adalah genesa dan kegunaan dari argosic arenit. Sekarang kita lanjut ke sampel I04, melihat dari warnanya sendiri, ini adalah segarnya hitam keputihan, terus dari lapuknya sendiri menurut saya ini ada warna lapuk di sini, warna coklat, yaitu terus kita lanjut ke ukuran butir, pertama dari mineralnya sendiri atau dari grainnya. Kita lihat di sini grainnya pada sini warna putih ini masih berukuran very coarsen ya, di sini juga masih ukuran very coarsen. Nah, terus juga kita lanjut ke matriksnya sendiri yang warna hitam nih, agak sulit terlihat ya. Ini tapi sih menurut saya sendiri ini tidak sampai ukuran dari gravel, ini masih ukuran sand ya. Mungkin ini medium sand atau core sand. Nah, dari kita mulai ke morfologi butir. Kita lihat dari mineralnya sendiri, ini banyak kuarsa ya. Ini seperti ini kuarsa, dan terlihat kan sendiri kuarsa tidak membentuk round, makanya kita bisa menganggap sphericity-nya low. Terus untuk roundness-nya sendiri, ini lebih ke arah poorly rounded ya, tidak terlalu bulat dan tidak terlalu angular, jadi di tengah-tengah. Terus untuk pemilahannya sendiri yaitu moderately sorted, karena kita lihat di sini ada mineral yang besar, ini mungkin plagioklas ya, ini terus kuarsa kecil-kecil, nah ini adalah moderately sorted. Strukturnya sendiri yaitu masif. Sekarang kita lanjut ke tabelnya sendiri, kita menemukan massa dasar matriksnya 30%, semennya 5%, terus dari mineralnya sendiri feldsparnya 20 dan korsnya 30, dari litiknya 15%. Sekarang kita akan mencari apa kita menggunakan apa. Nah, di sini kan kita lihat grainnya sendiri very coarse, maka kita menggunakan tetap yaitu Petitjohn. Nah, kita menggunakan Petitjohn klasifikasi dengan massa dasar tadi 35, berarti kita menggunakan segitiga yang ini. Nah, kita menggunakan segitiga yang ini, tadi kita lihat hasil dari normalisasinya sendiri, ini 46,2, dan pada 30,7, litiknya 23,1. Dan didapatkan di sini litik W. Dan ini adalah genesa dan kegunaan dari litik W. Sekarang kita masuk ke sampel I05. Ketika kita melihat dari sampel I05 sendiri, melihat dari warnanya, yaitu ini apa ya, abu-abu kecoklatan kali ya, ini warnanya sendiri. Nah, terus untuk lapuknya sendiri, mungkin pada
daerah sini ya lapuk ya. Di sini daerah sini lapuk, coklat ini. Tapi warna segar sendiri abu-abu. Nah, terus untuk ukuran butirnya sendiri, yang pertama kita melihat dari grainnya sendiri. Di sini sulit terlihat ya karena ukurannya kecil ya. Ini saya menganggap ini adalah ukurannya core shield ya. Kita lihat di sini. Sini ada litik mungkin di batuan beku. Terus dari sininya juga putih-putih, ini ukuran core shield menurut saya. Terus untuk matriksnya sendiri, dari ini yang abu-abu ini adalah matriksnya, yaitu saya anggap medium shield. Nah, terus dari sphericity-nya sendiri karena kecil-kecil ini, ya udah saya anggap ini sphericity-nya high, yaitu lebih mendekat ke arah membundar. Nah, roundness-nya sendiri yaitu rounded, yaitu membundar. Karena pemilahannya sendiri, karena ketika kita lihat di sini ada batuan ini kecil-kecil sekali ya, makanya kalau biasanya batuan kecil-kecil itu di sini juga tidak ditemukan ya adanya batuan yang besar. Makanya ini adalah well sorted. Nah, sekarang kita lihat dari strukturnya. Strukturnya sendiri mungkin ada strukturnya masif, walaupun kecil-kecil. Nah, sekarang kita bisa menggunakan tabel ini. Tabelnya tadi ditemukan massa dasar matriksnya 30%, sebenarnya 5%. Maka massa dasar 35. Terus untuk butirnya sendiri 30%. Di sini ada feldspar dan kuarsa, dan litiknya 35%. Ini didominasi oleh sedimen ya. Nah, kan tadi kan kita mendapatkan ini adalah core shield. Nah, pada skala Wentworth ini, kalau kita mendapatkan shield, maka kita bisa menggunakan petijon atau tucker. Tapi saya lebih memilih menggunakan petijon. Nah, dan alasan saya sendiri menggunakan petijon karena lebih mudah ketika kita melihat tadi ukurannya kurang dari 1/256 mm, maka ini adalah ukuran shield. Nah, shield ini ketika kita melihat dari shieldstone-nya sendiri ya, karena tidak mungkin ya, itu tadi saya anggap kan core shield, maka kita tidak bisa menggunakan shieldstone. Nah, maka kita turun menggunakan ini, yaitu adalah mud. Nah, tadi kita lihat di batuan ini tidak adanya laminasi, makanya kita bisa langsung menyebutkan ini adalah mudstone. Nah, ini adalah genesa dan kegunaan dari mudstone. Oke, kita langsung lanjut ke sampel I06. Melihat dari warnanya sendiri, terlihat ya, ini warnanya hitam segarnya. Terus untuk lapuknya sendiri, mungkin di daerah sini ada warna coklat atau bawahnya. Nah, sekarang kita langsung melihat dari ukuran butir, yaitu grainnya sendiri yang warna ini. Ini mungkin ke mineral atau ini kuarsa, ini mineral kuarsa kayaknya. Nah, ini itu ukurannya tuh sebenarnya core shield ya, karena kita lihat sangat kecil-kecil banget ya. Ini maka sampai agak buram, ini kecil sekali. Di bagian sini mungkin agak besar, tapi ini besarnya bukan karena mineralnya besar, cuma ini bergabung. Nah, untuk matriksnya sendiri ini terlihat, aduh, sangat tidak terlihat. Ini perlu batuan petrografi untuk mengukurnya. Terus juga ini matriksnya adalah fine shield. Terus untuk morfologi butirnya sekarang kita melihat dari mineral-mineralnya, karena kecil-kecil gini biasanya kecil-kecil ini memiliki mineral-mineralnya bundar-bundar membentuk sebuah batuan seperti ini mineralnya sebenarnya kecil-kecil. Nah, yang saya anggap sphericity-nya ini adalah high. Terus untuk roundness-nya sendiri karena tidak terlalu membundar, mungkin daerah sini. Nah, ini saya anggap adalah purely round. Nah, terus pemilahannya sendiri yaitu moderately short, karena ketika kita lihat ada yang kecil sekali, terus di sini ada yang besar, di sini ada yang besar. Nah, ini adalah moderately sorted. Nah, sekarang kita langsung, tadi masih strukturnya adalah masif. Sekarang kita langsung lanjut ke tabelnya sendiri. Massa dasarnya saya anggap 45% dengan matriks 40 dan semennya 5%. Terus untuk butirnya sendiri di sini ada mineralnya ada 20%, ada feldspar dan kuarsa. Terus untuk ini tadi warnanya 15. Nah, untuk litiknya sendiri 35%. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan ini adalah core shield ya. Nah, ini kan adalah ukuran shield. Nah, kita bisa menggunakan petijon or tucker. Nah, kita bisa menggunakan petijon. Nah, ketika kita melihat ini sudah mendapatkan petijon, tadi adalah shield. Kan tadi juga ada yang besar, makanya kita tidak bisa menggunakan shieldstone. Nah, terus kita melanjutkan ini adalah mud. Nah, antara dua ini tadi kita lihat di sini adanya laminasi-laminasi.
Dari sini ada laminasi, ini laminasi, terus juga di sini nih terlihat laminasi. Nah, makanya ini kita anggap adalah batuan sel. Ini adalah genesa dan kegunaan dari sel. Sekarang kita langsung lanjut ke sampel I07. Melihat dari segarnya sendiri, di sini ada warna hitam putih, maka kita anggap ini adalah hitam keputihan. Untuk lapuknya sendiri tidak ditemukan ya. Terus untuk ukuran butirnya sendiri, ketika kita melihat di sini ada ukurannya kobel, di sini juga ada kobel, tapi di sini ada pebble, maka kita anggap ini pebble sampai kobel. Nah, terus untuk matriksnya sendiri, matriksnya ini masih ukuran korsen ya. Kita lihat nih ada seperti ada pasir-pasir halus nih, masih ukuran korsen. Nah, terus untuk morfologi butirnya sendiri, nah dari sini kita lihat ini di sini cukup apa ya? Tengah-tengah lah ya. Di sini seperti berbeda sekali ya dengan rondet, makanya agak lonjong, di sini juga agak lonjong, di sini juga agak lonjong, di sini agak bulat. Nah, tapi yang saya anggap spesifitinya ini adalah low. Terus untuk roundness-nya sendiri adalah rounded ya. Nah, terus untuk pemilihannya sendiri, ketika kita melihat di sini ada yang kecil-kecil, banyak sekali kecil-kecil, terus di sini ada yang sedang, di sini ada yang besar, maka saya anggap ini adalah poorly sorted. Nah, untuk porositasnya sendiri 5% ya, lubang-lubangnya. Terus untuk strukturnya sendiri adalah masif. Terus untuk massa dasarnya sendiri, kita anggap ada 30%, ada 30%. Sorry, untuk massa dasar sendiri, iya kita anggap 30%, di sini ada motifnya 25 dan semen 5%. Terus untuk butirnya sendiri, kita melihat di mineralnya, sebenarnya pada ini mineralnya sangat sedikit ya, saya juga tidak terlalu melihat, di sini banyak sekali fragmen soalnya. Nah, tapi saya anggap aja ada 10%, feldspar dan kuarsa 5%. Nah, terus untuk litiknya sendiri di sini didominasi oleh batuan sedimen 10%. Nah, kita melihat dari skala Wentworth-nya sendiri, tadi kan kita lihat di sini pebble sampai cobble, kita bisa menggunakan klasifikasi Raymond atau box, karena Raymond tidak terlalu jelas, detail, maka kita bisa menggunakan box saja. Nah, pada box ini, tadi hasil normalisasi batuan beku 25% dan metamorf 8,3 dan sedimen 6,7 dihasilkan setelah plotting itu didapatkan sedimentari konglomerat. Nah, ini adalah genesa dan kegunaan dari sedimentari konglomerat. Nah, kita langsung lanjut ke sampel terakhir yaitu I08. Melihat dari warna segarnya sendiri, di sini kita lihat coklat, di sini ada hitam, maka ada coklat kehitaman. Terus untuk lapuknya sendiri saya tidak menemukan adanya lapuk di sini, ini warnanya segar ya, normal. Terus untuk ukuran butirnya sendiri di sini besar-besar ya, banyak ya. Terus juga ini bersifatnya tajam-tajam ya, bersudut ya. Terus untuk tadi grainnya sendiri menurut saya ini adalah ukuran pebble sampai cobble ya. Ini cobble, di sini ada pebble, di sini pebble. Nah, terus untuk matriksnya sendiri ada fine sand. Nah, di sini nih, yang ini adalah fine sand. Nah, lihat ini seperti ada putih-putih, ini adalah semen ya. Nah, terus untuk morfologi butirnya sendiri, sphericity-nya low ya, terlihat karena tidak ada bentuknya bundar sekali. Terus untuk roundness-nya sendiri itu angular. Nah, dan untuk pemilihannya sendiri yaitu poorly sorted, karena ketika lihat di sini ada besar, sedang, kecil. Nah, ini sangat tidak beragam ya. Terus untuk porositasnya sendiri 25%, kita lihat di sini banyak sekali lubang-lubang ya guys ya. Ini lubang-lubang 25%. Oke, kita langsung lanjut ke strukturnya sendiri yaitu masif. Nah, kita langsung lanjut ke tabel tadi. Dari massa dasar sendiri yang oranye-oranye tadi 30% dengan ukuran medium sand, terus untuk semennya 5%. Nah, terus dari butirnya sendiri kita lihat dari butir mineralnya saya tidak sedikit yang menemukan, maka saya anggap feldspar dan kuarsa sangat sedikit. Terus untuk litiknya sendiri di sini didominasi oleh batuan sedimen. Ketika kita melihat ini adalah batuan sedimen chert ya atau rijang. Nah, kita langsung lanjut tadi ke klasifikasinya. Kita pada Wentworth ini pada bagian cobble dan pebble kita bisa menggunakan lagi yaitu box. Nah, ketika kita sudah sampai box ini, nah di sini kan sebenarnya ditemukan sedimentary konglomerat. Karena ini bersifatnya tajam-tajam atau angular, maka kita bisa mengganti konglomerat ini menjadi breksi. Nah, ini makanya sedimentary breccia. Nah, ini adalah genesa dan kegunaan dari sedimentary breccia. Sekian dari penjelasan dari praktikum saya.
pustaka yang saya gunakan. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan terima kasih banyak.